Ya, welcome back di Gegenpress Podcast bola untuk semua orang, baik untuk yang suka bola maupun yang tidak suka bola. Pokoknya ini adalah podcast bola untuk semua orang. I'm your host, Pupuk Kusen, dan hari ini kita akan ngebahas beberapa hal, mainly 3 hal sih. Jadi jangan kemana-mana and tetap di sini ya. Yang pertama akan kita bahas adalah Ronaldinho. The boy's a star on one glorious Russian night. Ya, welcome back. Saya host kamu Pupuk Kusen, bukan pandit, dan kita yang pertama akan ngebahas adalah kedatangan Ronaldinho ke Indonesia kemarin untuk acaranya Rans Nusantara FC ya. Gue sebenarnya kurang jelas sih apakah ini peluncuran nama baru Nusantara FC atau peluncuran jersey baru, tapi yang pasti ada acara Trofeo Ronaldinho, di mana ini adalah turnamen persahabatan antara 3 tim. Ada Rans di situ, terus ada Persik Kediri dan Arema FC tadi malam, dan mainnya di Malang kemarin. Dan ini lucu karena ini mini turnamen, jadi mereka mainnya masing-masing cuman 30 menit aja, dan kalau seri langsung adu penalti. Nah, yang lucu adalah karena ini adalah turnamen yang namanya Trofeo Ronaldinho. Lo sebagai Rans membayar Ronaldinho buat datang ke sini supaya dia main, untuk menunjukkan teknik-tekniknya lah, kelasnya dia. Dan ternyata dia cuma main di pertandingan pertama. Itu aja rencananya sebenarnya dia main 15 menit pertandingan pertama, 15 menit pertandingan kedua. Tapi pertandingan pertama dia main 30 menit, dan pertandingan kedua dia nggak main karena katanya dia capek. Katanya ini nggak fun football, padahal janjinya adalah fun football. Tapi pemain-pemain Persik, pemain Arema, bahkan pemain Rans FC sendiri itu mainnya serius. Mereka kayak pada berlomba-lomba pengen tampil bagus gitu di depan Ronaldinho. Dan lucunya namanya Trofeo Ronaldinho. Ronaldinho main 30 menit. Dia cuma dioper bola 4 kali, man. Jadi dia cuma dapat bola 4 kali aja. Terus lu ngapain gitu manggil dia? Ngapain? Gue kayaknya salah briefing sih. Briefingnya kayaknya kurang deh. Memang suka gitu kita ya. Pertandingan persahabatan, mainnya serius. Kalau pertandingan serius nanti sudahlah, nggak usah kita bahas. Kita bahas yang kedua, yaitu kabar yang mengejutkan tapi gue menyambut baik, yaitu Gareth Bale. Jadi Gareth Bale akhirnya udah ketahuan dia akan main di klub mana untuk musim depan, dan dia akan main di LAFC. LAFC di Los Angeles. Dia kontraknya cuma 1 tahun aja, dan 1 tahun ini cuma dibayar 1,6 juta dolar. Murah banget. Tapi kalau dia punya opsi perpanjangan 18 bulan kalau ternyata dia mainnya bagus nih di 1 tahun ini, dan itu akan mendapatkan slot pemain mahal. Karena kalau di MLS itu lo ada 1 slot buat pemain asing yang bisa digaji lebih dari salary cap ya, karena di MLS tuh salary capnya lumayan rendah lah kalau dibandingkan La Liga misalnya. Nah, di LAFC Gareth Bale akan gabung dengan Giorgio Chiellini, dan ada cerita yang menarik dari Gareth Bale ini karena ternyata ownernya LAFC itu tadinya nggak kepikiran kalau mau men-sign Gareth Bale. Nah, setelah tiba-tiba di pertandingan World Cup qualification playoff antara Wales lawan Ukraina, dia itu nonton dan dia terpesona oleh Gareth Bale, dan akhirnya dia ya udahlah kita coba untuk sign Gareth Bale. Dan kurang dari 3 minggu setelah playoff itu si LAFC ini dapat pemain Gareth Bale ini. Pembahasan terakhir hari ini gue mau ngasih sedikit kilas balik, sedikit pelajaran sejarah ya, karena kalau kita ngomongin sepak bola zaman sekarang di tahun 2022 itu kan udah jelas ya, setiap pertandingan selesai selalu ada tukeran jersey. Bahkan ada kasus di mana waktu halftime terus lu udah tukeran jersey, di mana ini biasanya nggak disukai sama pelatih-pelatih, kayak yang terjadi sama Brendan Rodgers waktu itu ya. Ada timnya yang waktu halftime udah tukeran baju karena dia ngerasa ya lu kan harusnya bertempur 1 lawan 1, kenapa lu udah minta tukeran baju sekarang. Jadi pertama kali tercatat ada pertukaran kaos itu adalah di tahun 1931. Itu adalah pertandingan antara Perancis melawan Inggris, timnas Perancis lawan timnas Inggris, dan waktu itu pemain-pemain Perancis memutuskan untuk ya udah tukeran kaos yuk sama pemain timnas Inggris karena ini adalah peristiwa bersejarah. Itu adalah pertama kalinya tim nasional Prancis itu berhasil mengalahkan tim nasional Inggris. Nah, dan sejak tahun 1931 ini terus sampai tahun baru-barusan ini aja, sampai tahun 90-an waktu EPL mulai ada, itu sebenarnya ganti kaos ini tradisinya cuman di
tim nasional aja. Karena gini, kalau di liga waktu itu kan penghasilan uangnya, omsetnya kan belum sebesar sekarang kan. Jadi sebenarnya satu pemain di klub itu cuma dikasih 2 kaos sepanjang musim. Jadi home jersey dia dikasih 2, away jersey dikasih 2, dan kalau itu kaosnya robek atau lu mau tukar kaos segala macam, maka lu boleh minta ganti, cuman yang bayar pemainnya buat ongkos produksi ini. Nah itu sebabnya pemain-pemainnya ini tuh pada nggak gitu. Mereka kalau main timnas aja baru memutuskan untuk ganti kaos. Dan waktu awal 90-an di Premier League juga ada banyak manajer yang minta ke pemainnya supaya lu nggak boleh ya tukar kaos sama musuh, dia itu pemain musuh. Salah satunya adalah Sir Alex Ferguson. Dia menganggap baju MU itu adalah baju yang sakral, jadi nggak boleh lu tukar-tukaran ke baju orang. Dan ini yang terjadi sampai di tahun 2000-an ketika akhirnya orang-orang mulai, ya ini kan buat koleksi aja, kayak kenang-kenangan. Terutama ini biasanya dilakukan oleh klub divisi bawah yang waktu FA Cup misalnya ketemu MU atau ketemu City, ketemu Liverpool, pokoknya ketemu tim-tim yang di peringkat atas, di divisi atas, dan mereka minta kenang-kenangan untuk tukeran kaos. Dan sekarang ini udah kayak semacam rutinitas gak sih, hampir setiap pertandingan ada kayak gitu kan. Bahkan di Premier League, para kit manager atau ya manajer yang memanajeri bagian seragam, itu mereka punya WhatsApp grupnya masing-masing. Jadi misalnya sebelum Leeds ketemu sama Liverpool misalnya, nah kit manajernya ini udah WhatsAppan dan mereka udah pesen nih, oke, yang mau tukar baju ini, dia minta bajunya ini. Dan waktu pertandingan selesai ya udah yang tukaran itu kit manajernya aja, kecuali mungkin beberapa pemain bintang yang pengen difoto tukaran kaos ya, kayak misalnya Messi sama Ronaldo mungkin, atau Messi sama Mbappe waktu PSG ketemu Barcelona. Dan yang unik adalah waktu tahun 2016-2017, tahun dimana Leicester juara Liga, dan setahun kemudian waktu statusnya mereka juara bertahan, nah permintaan kaosnya Leicester ini memang meningkat parah sih. Hampir semua tim pengen tukeran baju sama baju-bajunya Leicester karena mereka menganggap ya ini momen bersejarah gitu. Bahkan ada satu kejadian di mana waktu itu Leicester ketemu sama tim di FA Cup atau apa itu, gue lupa musuhnya siapa, tapi waktu itu Jamie Vardy nggak main karena memang dia lagi cedera kan, atau disimpan lah, pokoknya dia lagi nggak main. Tapi si Leicester tuh sengaja ngebawain bajunya Vardy karena mereka tahu kalau pemain musuhnya ini ada yang pengen ngedapetin bajunya Vardy walaupun Vardy-nya nggak main di pertandingan itu. Menurut gue sih kalau kayak gini, ini ya jadi nggak ada artinya dong kan. Lu pengennya baju yang ada keringetnya gitu kan, ini baju yang dipakai sama pemain yang waktu itu lu lawan. Dan satu lagi kejadian unik yang terjadi soal tukeran kaos yang gue punya, yaitu waktu itu England lawan Jerman di pertandingan persahabatan. England menang 5-1 dan Michael Owen itu menang hat-trick, mencetak 3 gol ya, dia hat-trick di situ. Dan dia waktu itu nggak ngeh kalau bajunya dia waktu mencetak hat-trick ini bakal menjadi kaos bersejarah. Jadi dia udah tukeran kaos sama pemainnya Jerman. Terus waktu dia full time, terus dia ngerasa wah ini kan baju bersejarah. Terus akhirnya dia datang lagi ke locker roomnya pemain timnas Jerman dan minta bajunya yang dia pakai itu dia tukar sama baju yang nggak keringetan karena dia pengen ngedapetin balik baju waktu dia hat-trick lawan timnas Jerman. Ya gue pribadi setuju sih kalau lu ganti tukeran baju itu abis full time nggak apa-apa, terserah. Cuman kalau lu waktu half time udah minta tukar baju sih kayaknya terlalu gimana ya. Misalnya lu lawan Liverpool terus lu waktu half time udah minta tukeran kaos sama Salah, kan kayaknya lu nggak menganggap dia sebagai musuh tapi menganggap dia sebagai idola nggak sih? Tapi ya itu sedikit pelajaran sejarah soal tukar-menukar kaos ya. Jadi next time kamu lihat orang tukeran kaos, ketahuilah bahwa itu sebenarnya settingan. Mereka di awal juga udah tahu mau tukeran kaos sama siapa, udah nggak spontan. So itu dia episode hari ini Gegenpress, and kita akan ada lagi episode minggu depan sambil menunggu musim dimulai ya. Mungkin nanti 2 minggu sebelum Liga Inggris mulai, 2 minggu 3 minggu gue akan bikin episode preview Liga Inggris 2022-2023. Jadi ditunggu aja, and
As usual, kalau belum subscribe, please subscribe. Kalau suka konten ini, di like karena membantu banget. And bisa kasih kritik, saran, masukan, pengen gua ngebahas apa di komentar maupun di DM Instagram. Okay? This is Popokusen with Gegenpress. I'll see you when I see ya.